hari ini sehingga kita dapat belajar seperti sedia kala. Salawat Waalaikumsalam. Kita lanjutkan pengetahuan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan oke, gimana keadaan? Sehat ya? Perhatikan, saya ulang lagi, mata kuliah apa? Ada saya. Semester minggu kemarin ini kan sudah masuk minggu ketiga ya. Minggu kemarin itu sudah memberikan materi terkait dengan minggu awal kan besar dan satuan, kemudian kita lanjutkan dengan vektor. Hari ini sesuai dengan arahan ibu, kita akan lanjutkan dengan materi kinematika gerak partikel satu dimensi. Nah, materi kinematika gerak partikel satu dimensi ini merupakan materi dalam ilmu fisika yang khusus mempelajari tentang ilmu gerak ya. Nah, tujuan daripada tujuan instruksionalnya, karena setiap kita belajar kita harus memiliki tujuan. Untuk apa kita mempelajari itu? Kita dapat menentukan pada materi ini. Diharapkan kepada kalian semua mahasiswa untuk dapat menentukan besaran, kemudian besaran kinematika, kemudian posisi, kecepatan, waktu, GLB dan GLBB. Tentu sudah kalian pelajari dulu waktu SMP ya. Kita di sini di tingkat universitas mereview dengan konteks yang lebih luas serta implementasinya. Nah, nanti demonstrasi, formulasi persamaan daripada yang kecepatan nanti akan kita lakukan melalui perhitungan dalam bentuk soal-soal cerita. Ya, kemudian, nah, manfaat kita mempelajari matematika ini, di sini yang pertama ini adalah perancangan suatu gerak. Ya, kita dapat mensimulasikan perancangan suatu gerak. Ini nanti misalnya kalau di dalam penelitian kita bisa kolaborasi dengan anak teknik informatika untuk merancang suatu gerak tentang jadwal pemberangkatan kereta, pesawat terbang dan lain-lain, yaitu dengan menerapkan ilmu kinematika dalamnya. Ya, jadi saling terkait. Misalnya anak industri ingin merancang membuat jadwal kereta, pesawat terbang dan sebagainya, mereka akan kolaborasi dengan teknik informatika. Teknik informatika yang merancang nantinya sesuai dengan teori dari kalian seperti itu ya. Jadi implementasinya luas sebenarnya, tapi kita banyak membaca. Mahasiswa itu identik dengan jurnal ya. Harus tadi membaca jurnal supaya muncul ide-ide kreatif dari mahasiswa ya. Nah, jadi mahasiswa yang pasif tapi jadilah mahasiswa yang aktif. Oke, lanjut. Nah, apa sih hubungan kinematika dan mekanika? Ya, kalau ilmu gerak itu kan dirangkum dengan yang namanya mekanika. Oke, coba kinematika. Coba silakan kita membaca sebentar. Kinematika itu apa? Dari slide. Kinematika mempelajari gerak jadi tanpa melibatkan penyebab dinamika. Dinamika mempelajari gerak materi dan penyebab terjadi. Oke, coba kamu. Kalau kinematika itu bagian-bagian apa saja yang termasuk di dalam kinematika? Ada apa saja? Oke. Oke. Selanjutnya, kalau untuk dinamika? Dinamika, gaya, usaha, momentum ya, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah tahu tentang mekanika tadi. Selanjutnya, sebentar. Nah, di sini kita kan tadi sudah membacakan apa itu kinematika, apa itu dinamika. Nah, dijelaskan perbedaan antara kinematika dan dinamika. Yang pertama, kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak. Tanpa kita harus tahu apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Misalnya ibu mendorong meja itu. Meja akan mengalami yang namanya kecepatan, perubahan posisi, ya kan? Tapi kita tidak perlu tahu di dalam kinematika, kita tidak perlu tahu kenapa
implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Paham? Sudah berbeda? Kita ada dinamika? Nah, oke, kita lanjut. Next, karena materi hari ini dikhususkan tentang kinematika gerak, berarti minggu depan atau minggu depannya lagi kita lanjutkan dengan dinamika. Ini kita belajar kinematika gerak dulu ya. Nah, di dalam kinematika gerak ini ada kinematika partikel pada gerak lurus ya. Kinematika pada gerak lurus, gerak itu kan ada translasi. Translasi itu gerak lurus. Ada yang rotasi atau gerak baik. Atau gerak parabola ya. Nah, di dalam kinematika partikel faktor-faktor yang harus kita tahu atau hal-hal yang terdapat di dalam gerak partikel itu yang pertama vektor posisi, kemudian perpindahan, oke, kemudian kelajuan, kecepatan dan percepatan. Jadi ini akan terjadi pada suatu gerak partikel, ya. Inilah perhitungan-perhitungan yang akan kita lakukan. Kemudian untuk kinematika gerak lurus, nah sini kalian sudah tahu ini sudah familiar sekali ya yang namanya GLB dan GLB. Kita konteks secara luas dalam bentuk formulasi soal ya. Kemudian untuk gerak parabola bisa dalam arah vertikal GLBB, kemudian mendatar di titik tertinggi dan di titik terjauh seperti itu. Nah, selanjutnya kinematika. Oke. Kalian baca aja. Coba kamu silakan baca. Slide yang pertama. Bila. Oke, bila suatu benda. Bila suatu benda berubah posisinya atau berpindah tempat dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dikatakan mempunyai kecepatan. Oke, ya. Jadi kalau misalnya kalian bergerak, berarti kalian sudah memiliki kecepatan. Bahasa sederhananya, ya. Matematika seperti itu ya. Jangan bingung dengan matematika. Mungkin kalau di tempat lain di SMU belajar gerak namanya ya. Jadi tanpa menyebutkan istilah matematika dulunya, tapi jangan bingung ya kata-kata istilah seperti itu. Kemudian yang kedua, bila suatu benda ya berubah kecepatannya dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dikatakan mempunyai percepatan. Nah, di sini ada dua ya. Ada dua variabel. Yang pertama kecepatan, yang kedua adalah percepatan. Pasti memiliki perbedaan. Kalau misalnya V ada persamaannya. V sama dengan delta X per delta T, perubahan jarak terhadap waktu. A itu adalah percepatan, ya. Ini percepatan rata-ratanya adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau kecepatan itu adalah perubahan jarak terhadap waktu, kalau percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Misalnya kalian membawa sepeda motor dari rumah ke kampus, oke? Di dalam perjalanan pasti ada yang namanya berhenti pada saat mengejar atau mengurangi kecepatan untuk mengalami perombatan. Berarti kalian sudah mengalami yang namanya perubahan kecepatan, ya kan? Misalnya dari 70 km per jam, ketika kalian menjadi 50 km per jam, oke? Itu namanya kalian sudah mengalami kecepatan, karena kalian sudah ada perubahan kecepatan dalam proses gerak. Seperti itu. Itu bahasa sederhananya biar kalian tahu apa sih perbedaan antara kecepatan dan percepatan. Karena ketika kita sudah paham kita tidak perlu menghafal yang namanya persamaan rumus. Kalau langsung bisa memformulasikan persamaan ini di dalam soal-soal nantinya, mendemonstrasikan persamaan ini di dalam soal. Makanya fisika itu jangan berpikir kita harus menghafal rumus bukan, tetapi kita memahami apa yang didapat dalam persamaan itu, sehingga nantinya ketika ada kasus kita bisa langsung memformulasikan persamaan ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Seperti itu. Intinya paham? Ya? Oke, nah? Oke. Kemudian, nah, selanjutnya adalah perpindahan kecepatan dan percepatan. Yang pertama kita tadi sudah percepatan. Selanjutnya adalah perpindahan. Ini perpindahan. Perpindahan itu adalah merupakan
merupakan besaran vektor ya. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu ya, tergantung sistem koordinat ya. Nah, dari titik A ke titik B sehingga nilai perpindahannya adalah delta X sama dengan X akhir dikurang X awal. X ini adalah variabel dari mana? Ya. Ada juga S ya kan? S gitu ya. Oke. Nah, buat catatan bahwa ada yang jarak. Kalau secara bahasa umum sehari-hari yang namanya perpindahan dan jarak itu hampir sama ya. Hampir sama definisinya, ya kan? Nah, tetapi di dalam fisika ini jelas berbeda. Kalau perpindahan ini merupakan besaran vektor, kalau jarak merupakan besaran skalar. Kamu sebutkan apa itu besaran vektor? Besaran vektor bagaimana? Besaran vektor adalah besaran ya? yang memiliki besaran arah. Ya, nilai dan arah. Nilai dan arah. Oke, kalau besaran skalar? Kalau besaran skalar yang tidak memiliki arah. Yang tidak memiliki arah. Berarti kalau besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai saja. Besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Sudah apa dengan wajar buat. Jadi itu kembali ya, karena itu memang hal-hal dasar yang memang harus kita tahu ya kalau kita kembali. Oke, mute handphonenya ya, jangan mengganggu teman yang lain. Oke, ini misalnya contoh untuk besaran perpindahan, misalnya dari titik A berpindah ke titik B dengan jarak 5 meter. Berarti perpindahannya delta X-nya itu sama dengan 0, karena dia tidak memiliki nilai perpindahan. Ya, kalau jarak, dia hanya memiliki nilai jarak, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Paham ya? Jadi perpindah kalau jarak itu berarti dia kembali ke titik awal, ya kan? Ada memiliki jarak. Tetapi kalau perpindahan ini dia misalnya ketika ibu bergerak dari titik A ke titik B, berarti ibu memiliki nilai jarak atau perpindahan? Perpindahan. Tapi ketika ibu kembali ke titik A lagi, berarti ibu sudah memiliki nilai jarak. Paham? Oke. Kemudian, nah ini adalah kecepatan. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. Nah, kalau sudah ada katakan kecepatan rata-rata, berarti ada perubahan ya, perubahan jarak di sini, perubahan jarak per waktu. Nah, seperti ini. Sebuah mobil ini dia akan mengalami yang namanya kecepatan rata-rata ya pada jarak yang lurus, ya. Nah, mobil ini mengalami kecepatan rata-rata pada gerak translasi atau gerak lurus. Dia akan memiliki nilai perpindahan, ya, dan jarak dalam waktu yang tertentu seperti itu. Nah, ini jaraknya terhadap waktu, kemudian jarak dari titik awal ke titik akhir x2 t2, sehingga dari perubahan jarak dan waktu ini dapat ditentukan nilai kecepatan rata-ratanya, yaitu v rata-rata x2 kurang x1 per t2 kurang t1 dari simulasi gerakan ini ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah catatan seperti lagi tadi, coba ada pertanyaan. Coba ini kan ada kelajuan nih. Coba sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Dalam materi ini kan bagaimana perbedaan antara perpindahan dan jarak? Ya, tadi sudah Ibu indikan bahwa kalau di dalam kehidupan sehari-hari perpindahan dan jarak itu kan seperti definisinya sama gitu. Berpindah, berarti ya ada jarak gitu kan. Tapi di dalam fisika jelas berbeda. Yang pertama tadi perpindahan itu besaran vektor, oke. Kalau jarak itu besaran skalar. Berarti kalau perpindahan itu, kalau dia besaran vektor, berarti dia memiliki nilai dan arah. Itu yang pertama. Kalau jarak, ya, gimana? Ya, dua itu lagi, ya. Nah, tadi ini ya, yang
perpindahan. Nah, perpindahan itu besaran vektor yang memiliki arah dan nilai. Kemudian kalau jarak itu besaran skalar. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya pada saat bagaimana gerak dikatakan yang memiliki nilai perpindahan dan bagaimana nanti akan kita jelaskan lagi pada bentuk contoh soal. Mungkin akan nanti kalau kita sudah dalam bentuk contoh soal, dalam bentuk pembahasan soal, formulasi pembahasan soal, mungkin akan kita lanjut dulu materi supaya habis materi kita hari ini, nanti kita lanjut ke nah, tadi kecepatan ya. Nah, kalau kecepatan dan kelajuan juga sama tadi, ada perbedaan. Kalau cepat dan laju mungkin hampir sama bahasanya, tapi di dalam fisika juga berbeda. Kalau kecepatan dia merupakan besaran vektor, oke? Ya. Kalau kelajuan dia merupakan besaran skalar, ya. Nah, kelajuan rata-rata dapat didefinisikan sebagai jarak total yang bertempuh per waktu yang diperlukan, ya. Di mana dapat ditulis dalam formulasi V sama dengan X per T. Nah, di sini ada percepatan. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan per satuan waktu, ya. Ini persamaan. Ya. Ini bisa diberikan kalian kalau dipelajari ya di rumah. Ya. Kemudian, nah kita beralih ke untuk pembahasan soal mungkin sekaligus saja ya. Kita mungkin kita selesaikan yang kita nanti untuk pembahasan soal kita kita bahas setelah materi kita habis. Nah, ini yang namanya gerak lurus beraturan. Apa namanya? GLB ya. Ini apa yang nampak? Ya, gimana apa yang nampak? Mobil yang bergerak pada arah gerak lurus. Translasi ya. Translasi. Dia bergerak pada arah gerak lurus. Otomatis ada 3 grafik, yaitu grafik jarak terhadap waktu. Ini jarak, ini waktu. Kalau dia bergerak gerak lurus, dia akan membentuk garis lurus grafiknya, ya kan? Kemudian kalau grafik kecepatan terhadap waktu, dia akan membentuk garis lurus, misalnya pada kecepatan 10, ya, pada kecepatan 10. Kemudian pada percepatan, karena dia tidak bergerak lurus dan tidak mengalami perubahan kecepatan, berarti nilai percepatannya adalah 0. Ya, jadi GLB itu nilai percepatannya adalah 0. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah kita melihat tadi animasi pergerakan daripada gerak lurus beraturan, kita melihat persamaan daripada gerak lurus beraturan. Sini kita lihat, nah ketika mobil bergerak, dia akan memiliki yang namanya, ini kecepatan awal berarti ya, V0 namanya, ya. Kalau kecepatan awal namanya V0 kan. Nah, ketika dia bergerak, dia akan memiliki yang namanya jarak X. Dia sama dengan S, ada variabel yang ditulis X, ada juga variabel yang ditulis dengan S. Sama aja sebenarnya, ya. Ini sama-sama apa namanya jarak atau pindahan. Kemudian setelah dia bergerak, otomatis mobil ini akan memiliki kecepatan berubah dia yang melakukan kecepatan ya dari V0 terhadap bergerak terhadap tertentu, dia akan mengalami tetap ya kecepatannya tetap. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini akan muncul dari animasi ini, dari gambar di atas akan muncul bahwa grafik daripada kecepatan terhadap waktu itu adalah ditentukan oleh sehingga dapat kita tulis X sama dengan V kali T atau V sama dengan S per T atau T sama dengan S. Ini kalau di SMP itu kan pakai segi juga ya kan? Karena kalau misalnya kamu balik-balik pasal dasar sekali, kalau itu masih dasar persamaan yang 3 variabel yang sederhana, bukan persamaan yang nggak masalah. Jadi kita
belajar ya. Jangan yang namanya fisika, apalagi dengan rumus biasa aja ya. Kalau bisa jangan jawab kalau dipahami, karena kalau ketika sudah paham, kita gampang untuk belajarnya ya. Oke, nah beralih ke GLBB. GLBB itu gerak lurus berubah radial. Ini perbedaannya. Kalau pada GLB tadi percepatannya 0, ya. Kalau pada GLBB bagaimana percepatannya? Tetap ya, atau konstan, ya. Seperti ini. Nah, jalan konstan ya. Ini animasi kecil ya. Jadi kita buat animasi yang lebih menarik ya. Oke. Selanjutnya, nah, karena dia percepatannya konstan, maka besarnya percepatan adalah besar perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Jadi kalau pada perubahan GLBB tidak akan mengalami namanya perubahan kecepatan. Besar perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Ini persamaannya. Ya, A ini adalah kecepatan. Kalau untuk satuan itu sudah harus diingat ya, karena pertemuan pertama kita sudah belajar yang namanya satuan dan besaran, satuan British dan sebagainya. Kalau fisika tidak ada satuan. Misalnya dalam menjawab soal nanti terus ditanya misalnya apa tidak memenuhi satuan daripada kecepatan. Kecepatan second nilai jatuh, identifikasi namanya ya. Tidak jelas, kalau itu apa sih? Tidak ada satuan gitu. Jadi harus kalian pelajari itu satuan daripada setiap variabel. Itu sudah kalian pelajari sebenarnya. Ingat lagi ya, semangat ya untuk belajar kembali ya. Karena ini nanti akan ada pendalaman ke depan lagi untuk mata kuliah yang lain. Oke, nah kita lihat di sini dari persamaan percepatan ini dia akan mendapat VT kurang V0 per T. Oke. Nah, ketika kita ingin menentukan nilai VT ini vektor ya. Ya, kecepatan akhir sama dikurang kecepatan awal sama dengan A kali T. Nah, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Sehingga kita dapat menentukan nilai daripada kecepatan akhir adalah V0 tambah A dikali T. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika percepatan itu ada dua macam. Dia akan bernilai positif, nilai percepatan, jika A lebih besar daripada 0. Dan dia akan mengalami bernilai negatif jika dia mengalami perlambatan. Kalau kita mengendarai sepeda motor, kita namanya sudah mengalami perlambatan. Nilai A-nya akan lebih kecil daripada 0. Ya. Kemudian oke, nah ini merupakan tadi kita sudah melihat grafik daripada GLB. Sekarang kita akan melihat grafik daripada gerak lurus berubah belakangan. Wah, terlambat ya. Oke, silakan dulu. Ujian ya. Ke depan kalau terlambat, kalau bisa balik ya. Nanti saya tahu dulunya. Oke. Silakan langsung buka buku kamu, silakan ikuti saja. Nanti yang tertinggal tolong didiskusikan sama teman-teman. Oke, kita lihat grafik GLB. Untuk ketentuan A itu sama dengan konstan, A itu tetap, konstan itu tetap, maka grafik V terhadap T, ini V, ini T, dia akan kita mulai dari grafik A terhadap T dulu yang disebutkan A terhadap T ini, A sama dengan kuadrat ya. Ya, untuk mengalami gerak lurus. Ini kalau percepatannya adalah tetap. Kemudian kalau ini pada kecepatan V0, oke, ini pada kecepatan V0, ini pada kecepatan V0, dia akan mengalami garis lurus juga, ya. Oke. Kemudian ini terhadap kecepatan terhadap waktu ya. Kecepatan meter per second untuk percepatan meter per second kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah grafik jarak terhadap waktu dan dia akan membentuk grafik hiperbola ya. Kalau dia dipercepat
dia akan membentuk hiperbola ke atas. Kalau ditambah bernilai negatif dia akan hiperbola ke bawah. Nanti kita ini merupakan bentuk-bentuk grafik pada proses terjadinya gerak terus berubah gerak. Oke, kemudian coba disimak kembali ya. Mungkin ibu kejar materinya, nanti kita akan diskusi sebentar. Coba disimak ini hal-hal poin yang paling penting ya. Sini dari grafik V terhadap T tadi kita dapat melihat luas grafik V terhadap T, kemudian luas trapesium ini ya, luas trapesium grafik V terhadap T, oke. Kemudian jumlah garis sejajar ya, jumlah garis sejajar dikali setengah kali tinggi. Oke, jumlah garis sejajar ini ya. Oke, yang merah ini, yang bergaris merah ini adalah jumlah garis sejajar kali setengah kali tinggi. Oke, ini merupakan cara yang nah, dari grafik ini kita dapat menjabarkan persamaan kecepatan yang sudah kita jelaskan tadi seperti ini. Nah, tadi kan sudah jadi terbentuklah persamaan S sama dengan ini V0 tambah VT dikali setengah dikali tinggi. Oke, kemudian tinggi atau waktu itu di atas apa tulisannya tinggi ya itu lagi ya. Kemudian nah dari penjabaran di penurunan rumus kita lihat terlewatkan ini oke. S sama dengan perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik V0 tambah VP dikali setengah dikali tinggi. Oke, kita tulis kembali V0 ditambah VT ini tadi kan ya di slide sebelumnya kita sudah mendapat persamaan dari VT ya. Kita masukkan nilai VT kembali V0 tambah A kali T dikali setengah kali tinggi. Akhirnya setelah kita jabarkan semuanya kita dapat nilai S-nya menjadi atau nilai jarak atau ketinggiannya menjadi V0 kali T ditambah setengah kali A T kuadrat. Ini untuk panjang pada persamaan yang terus berubah. Lanjut, nah dari VT sama dengan V0 tambah A kali T ini persamaan tadi ini sudah kita di slide yang sebelumnya ya ini ya. Oke, kita akan mendapatkan kita buat dulu misalnya VT kurang V0 sama dengan A kali T ini kan perubahan dari ini ya. Ya, perubahan dari ini diperhatikan baik-baik sehingga dari persamaan ini kita dapat menentukan nilai T-nya. T sama dengan VT kurang V0 per A. Itu waktu ya, waktu. Salah-salah ya. Oke, kalau tinggi nanti sudah bermain ke gerak ke atas. Ada gerak itu bebas, ada gerak ke atas, ada itu tinggi. Nanti sekali harus membaca sebenarnya. Oke, karena rumus itu kadang-kadang sama variabelnya, tapi ketika kita tidak membaca, kita tidak tahu perbedaannya di mana. Lanjut, nah nilai T ini kita substitusikan di persamaan S tadi. Nah, S ini kan ya kan? Nah, T ini kita masukkan dengan substitusikan. Jadilah seperti ini. Ya, sehingga menjadi seperti ini. Ya, ini nanti dipelajari di rumah. Nanti situasi lainnya akan pelajari di rumah ya. Karena ini memang butuh apa namanya keseriusan, ya fokus sama main-main. Karena itu lebih kalau itu tidak melihat hasil daripada yang kalian cari, tapi dari mana hasil kalian dapat? Seperti itu. Dari mana kalian dapat hasil itu? Itu lebih ke penjabarannya, gunanya, bukan hasil. Nah, ya. Untuk hasil itu bukan konsepnya, ya lebih ke implementasi, lebih ke penjabarannya seperti itu. Oke, kemudian ini sudah kita dapat nilai S-nya sudah berubah ya menjadi VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2A 2 dikali A. Ini tentunya dari penjabaran S tadi ya.
setelah kita substitusikan nilai P. P ini dari mana? Dari persamaan VT kurang V0 tambah AB. VT ini dari mana? Dari persamaan V sama dengan S per T. Oke? Ya, jadi dari persamaan dasar, kemudian kita jabarkan sedikit, kita jabarkan lagi, kita temukan sehingga dapatlah seperti ini. Ya, kita lagi, kalau kita pelajari di sini sedikit nanti enggak, tapi tidak apa, nanti setelah ini kita boleh berarti ya. Kalau dua boleh kita baca di bukunya saja. Kalau tidak paham, tanyakan kembali ya. Ya. Oke, kemudian dari 2AS ini kita dapat 2AS sehingga nilai akhirnya adalah VT kuadrat sama akhirnya kuadrat sama dengan kuadrat ditambah 2 kali AS. Nah, inilah dia persamaan BB yang kalian harus tahu ya. Tentunya ini dari penjabaran rumus yang tadi ya. Ini harus tahu yang pertama PT, yang pertama PT, yang kedua nilai jarak. Ini PT-nya di akhir, kecepatan akhir, kemudian jarak, kemudian kecepatan akhir. Oke, selanjutnya, nah, ini adalah 5 buah persamaan dengan 4 variabel. Ya, 5 buah persamaan dengan 4 variabel. Ini ya kalau karena persamaan ini akan kita gunakan pada pembahasan bentuk soal nantinya. Ya, pembahasan bentuk soal. Di sini kita formulasikan persamaan-persamaan ini. Nah, kita bingung nantinya pada soal pada kasus sendiri persamaan-persamaan apa yang kita gunakan itu banyak ya. Paham nggak? Bagaimana misalnya ada sebuah kasus, kemudian kita ada 5 persamaan nih. Bagaimana kita memasukkan persamaan ini ke dalam kasus? Bagaimana kita tahu, oh, kalau kasus ini pakai persamaan yang ini, bagaimana caranya? Kita mulai dengan kita lihat kasus dulu, kan itu ceritanya. Kalau udah lihat kasus kita nggak tahu, sebelum kita lihat kasus kita lihat dulu penerapannya, cek sehari-hari. Ini gerak apa? Pesawat. Berarti gerak pesawat ini sedang melakukan gerak satu dimensi. Apa lagi yang gerak satu dimensi? Gerakan satu dimensi apa lagi? Kereta api, oke ya. Kenapa itu kereta api gerak satu dimensi? Karena kecepatannya kan? Ada perubahan kecepatan kan? Nah, kalau pesawat? Nah, itu dia mengalaminya namanya gerak satu dimensi. Paham ya? Pesawat itu gerak di LB atau di LB ya? Harus tahu ya. Itu kan hal dasar ya. Kemudian, nah ini mobil di jalan tol, ya kan beda kan? Kalau mobil jalan di jalan biasa dan jalan tol pasti kecepatannya berbeda ya. Oke, dia akan melakukan gerak satu dimensi juga untuk mobil yang jalan tol. Kemudian ini tadi terapi yang disebutkan oleh teman kita yang dalam kata dia. Nggak apa-apa, kamu sudah terbantukan, sudah terlambat, tapi sudah menjawab tidak apa-apa. Oke, ini kita masuk ke kasus. Ini kita ibu hanya menjelaskan nanti detailnya belajar di rumah, kemudian nanti minggu depan kita akan diskusikan kembali dengan pembahasan soal-soal terkait DLB dan DLB. Jadi kita fokuskan, jadi satu hal itu kita fokuskan dalam membahas soal supaya lebih terlatih, lebih terlatih dalam mengerjakan soal. Tentunya memang harus banyak latihan, kalau tidak terlatih juga, ya. Nah, ini sebuah project memerlukan kecepatan. Jadi kalau ada kasus seperti ini, nah kita lihat dulu variabel yang diketahui. Di sini ditulis bahwa variabel yang sudah diketahui itu ada 3. Yaitu yang pertama V0, nilai V0-nya pasti diketahui kecepatan awalnya ya. Kemudian kecepatan 260 km per jam. Kemudian diketahui panjang landas atau jaraknya ya, jarak tempuhnya itu berapa? 200 meter. Berarti sudah 3 variabel yang diketahui. Oke. Kemudian kita kerjakan ini menggunakan persamaan kan yang ditanya adalah kecepatan minimum dan waktu yang diperlukan. Kita pakai persamaan ini, kemudian kita pakai persamaan ini, kita formulasikan saja ya, formulasikan saja. Yang penting kita tahu apa itu variabel yang diketahui pada kasus soal ini. Ini akan kita bahas
lanjutin lagi pada pertemuan selanjutnya nanti ya. Dan ada 2 contoh yang edukasi yang diberikan. Oke, nah ini adalah soal-soal latihan. Nanti dari contoh-contoh yang ibu sudah berikan tadi, mungkin nanti kalian bisa langsung mengerjakan ya. Karena soal-soal ini, mohon maaf kali ini memang agak waktunya, cuma nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi nanti. Pembahasan khusus pembahasan soal-soal yang penting sekarang yang ditanyakan apakah kalian sudah paham tentang kinematika? Sudah tahu apa itu kecepatan, ya kan? Apa itu apa lagi? Percepatan, perpindahan. Jadi perbedaan antara apa? Jarak dan perpindahan. Terus perbedaan antara dan kelajuan. Itu harus tahu ya. Apa? Kalau besaran vektor skala itu ya harus tahu lah. Kalau enggak tahu gimana ya? Tapi itu kan hal-hal besar ya. Kita sudah paham bahwa tujuan kita dalam mempelajari kinematika ini kita tahu apa itu kecepatan, ya, posisi dan nanti kita bisa mengkalkulasikan bersama di dalam sebuah kasus. Ya. Nah ini soal bentuknya formulasi kinematika untuk GLP dan GLPB dengan menggunakan kalkulus diferensial dan integral. Nanti kita mendefinisikan ke situ cara perhitungannya, maksudnya cara perhitungannya. Kemudian dapat diperluas lagi untuk gerak dalam dimensi dan 3 dimensi. Itu yang kita lanjutkan nanti naik 1 dimensi ya. Belum lagi gerak 2 dimensi, belum lagi gerak 3 dimensi, masih banyak. Kita harus paham dulu yang dasar ya supaya nanti lebih mudah. Kemudian kerjakan tugas ya. Tadi ada edukasi tugas 3 soal. Kerjakan. Kalau tidak paham dalam pembahasan soal yang tidak paham, kita ketemu lagi nanti. Silakan ke ruangan itu tidak masalah ya. Kita tanya, kita diskusi lagi. Kemudian nanti akan pertemuan selanjutnya ini akan dibahas nih tentang kinematika. Nah untuk pertemuan selanjutnya kalau di sini ibu tulis tadi dinamika, tapi saya rasa kita bahas tentang soal dulu. Biar kalian lebih paham, nanti dinamika menjadi banyak lagi. Ya, jadi kita harus dulu supaya jangan terbunuh. Artinya nggak efektif hasilnya ya kan? Luarnya tidak efektif. Kemudian ibu minta kepada kalian kenali istilah-istilah ya seperti dinamika, pitot itu nanti ketika kita masuk dinamika, ibu minta kepada kalian harus sudah membaca itu yang namanya dinamika itu apa, pitot 1, 2, dan 3, ya nanti ketika kita masuk kita bisa diskusi, enggak terlalu jangan tidak terlalu harus masuk ke luar sampai dengan ini. Oke. Hari ini cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita lakukan. Kalau mungkin hari ini waktunya tidak mencukupi, boleh ruangan itu nanti silakan bertanya. Kita bisa punya apa saja nanti kita bisa atau apa. Karena ini dibuat apa kita supaya yang kembali kurang efektif ya kalau dari Zoom. Ini kita lebih bahas tentang pembahasan soal itu yang masuk itu nanti kita bisa sharing secara pribadi yang belajar itu siap ya kita belajar. Oke, untuk hari ini ibu rasa cukup sekian. Untuk nanti ada pertanyaan-pertanyaan kita lanjut pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah diselesaikan. Kalau tidak paham ya, oke, paham ya? Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Lebih dan kurang itu mohon maaf ya, mungkin ada penyampaian